Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhairi, biasa dipanggil Suhairi. Saya dari mahasiswa UPI PTK Padang. Nomor PP saya 190299. Baiklah, saya akan melakukan presentasi tentang jenis-jenis media penyimpanan. Langsung saja saya jelaskan. Jenis-jenis media penyimpanan. Ada 3 penyimpanan, yaitu yang pertama penyimpanan magnetic disk, yang kedua penyimpanan optical disk, yang ketiga penyimpanan awan atau cloud storage. Contoh-contoh penyimpanan pada magnetic disk, yang pertama yaitu floppy disk, yang kedua hard disk, yang ketiga flash disk, yang keempat memory card. Contoh-contoh penyimpanan optical disk, yang pertama CD, yang kedua CD-ROM, yang ketiga CD-RW, yang keempat DVD. Contoh penyimpanan awan cloud storage, yang pertama Dropbox, yang kedua Google Drive, yang ketiga iCloud, yang keempat CD Drive. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu penyimpanan magnetic disk. Penyimpanan magnetic merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder, secondary storage, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihan dan kekurangan pada penyimpanan magnetic disk. Yang pertama, kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya yaitu harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Selanjutnya, contoh-contoh pada magnetic disk. Floppy disk, yaitu floppy disk merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Pada dasarnya, floppy disk ini digunakan sebagai alat untuk membaca disket, sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Yang kedua, hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruangan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca pada data komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memori, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Hard disk ini biasanya di komputer atau di PC atau di laptop juga ada. Yang kedua, flash disk. Flash disk ini adalah USB flash drive atau flash disk, yang biasa disebut dengan flash disk, adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB suatu komputer atau laptop sebagai komponen penyimpanan. Flash ini dapat menghubungkan melalui port USB pada komputer atau laptop. Yang keempat, memory card. Memory card ini adalah media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Memory card ini banyak dapat pada HP, terutama untuk menyimpan suatu data yang sangat besar seperti foto, data game, dan lain-lain. Selanjutnya, optical disk. Apa itu optical disk? Penyimpanan optical disk. Penyimpanan optical adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangannya yaitu beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Pada penyimpanan optical disk ini adalah lebih ringan dari penyimpanan lainnya, itu kelebihannya. Yang kedua, kekurangannya itu kapasitasnya memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka risikonya data tidak akan terbaca. Kapasitas memori ini lebih kecil dari kapasitas penyimpanan lainnya, seperti hard disk, disket, atau lainnya, dan mudah risikonya rusak dan tidak akan terbaca pada penyimpanan optical disk ini. Contoh-contoh optical disk. CD. Yang pertama, CD. CD adalah sebagai media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data. Jadi, compact disk, biasa disebut CD, bisa digunakan untuk menyimpan audio, video, maupun berbagai jenis file lainnya, namun tentunya penyimpanan yang dilakukan harus memperhatikan kapasitas dari CD tersebut. Kita harus memastikan
melihat kapasitas dari CD tersebut. Yang kedua, CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi untuk membaca data CD dan melakukan burning data ke CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM kita bisa menyimpan data ke dalam piringan CD burning atau menampilkan data dari CD. Kita bisa memburning suatu data dengan menggunakan aplikasi pada komputer, itu memburning, yaitu Rufus, PowerISO, dan atau lainnya. Yang ketiga, CD-RW. CD-RW adalah berarti read and write, membaca atau menulis. CD di sini mampu membaca dan sekaligus menulis. Artinya data-data yang ada di CD di sini waktunya bisa dihapus, kemudian dimasukkan lagi data yang baru. Pada CD-RW ini mempunyai kapasitas yang lebih besar dari CD-CD lainnya. Kita bisa menghapus data dan memasukkan data lagi, bukan seperti CD-CD yang lain. CD-CD yang lain, apa itu perbedaan CD lain dengan CD-RW? CD lain itu tidak bisa menghapus data lainnya. Apabila kita dihapus, CD itu akan rusak atau tidak bisa dipakai lagi. Yang keempat, DVD. DVD adalah singkatan dari Digital Visual Disc atau Digital Video Sheet. Digital DVD ini kita banyak ditemukan pada dijual di pasar, yaitu DVD musik atau video dalamnya adalah media penyimpanan optik yang populer. Penggunaan utamanya untuk menyimpan video dan data. Sesuai dengan namanya, ukuran fisik standarnya sama dengan CD compact disc, namun dengan kapasitas 6 kali lipat dari CD. Namun dengan kapasitas 6 kali lipat dari CD, yaitu lebih besar dari CD itu. Untuk membaca DVD menggunakan sinar laser pada panjang gelombang 650 nm berwarna kemerahan. Selanjutnya, penyimpanan awan, cloud stroke. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Penyimpanan awan ini atau disebut dengan cloud stroke, media penyimpanan ini yang digunakan untuk pada internet, seperti kita menyimpan suatu data pada suatu aplikasi atau seperti Google Drive dan lainnya. Kelebihan dan kekurangannya yaitu, yang pertama, kelebihan tidak memerlukan perangkat atau menyimpan data. Kita tidak memerlukan perangkat atau untuk menyimpan data tersebut. Kekurangannya itu sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Risikonya yaitu apabila kita ada kesalahan pada server tersebut, pada risiko akan data akan hilang dan juga tidak dikenakan akses koneksi data. Contoh pada cloud stroke. Yang pertama, Dropbox. Dropbox ini merupakan salah satu produk cloud stroke asli dan yang paling populer. Dropbox ini awalnya digunakan untuk menawarkan 5 GB gratis, namun sekarang hanya menawarkan 2 GB. Untuk $10 per bulan, pengguna dapat mengupgrade ke Dropbox Pro yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan sebesar 1 TB. Bila kita membayar per bulan $10, akan mendapatkan mengupgrade ke Dropbox Pro yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan sebanyak 1 TB. Dropbox ini untuk bisnis $5 per user, per orang maksudnya, atau per bulan, memberikan penyimpanan tidak terbatas. Itu kelebihan dari Dropbox. Yang kedua, Google Drive. Google Drive ini kita tidak asing lagi. Google Drive ini kita melakukan penyimpanan sehari-hari pada aplikasi Google Drive ini akan memberikan Anda secara gratis penyimpanan yang berkapasitas 5 GB. Namun jika Anda membutuhkan lebih dari 15 GB sebesar $2 per bulan, pengguna akan mendapatkan 100 GB. Bila kita membayar suatu aplikasi itu $2 per bulan, penggunanya akan mendapatkan 100 GB penyimpanan lebih, dan $10 per bulan pelanggan menerima 1 TB ruang penyimpanannya. Tapi apapun yang tersimpan di Google Docs, Sheet atau Slide tidak dihitung terhadap batas 15 GB. Setiap data akan terkait dengan akun email Google Anda. Google Drive ini akan terkait dengan akun email Google Anda. Kita harus mempunyai akun email pada Google Drive ini. Yang
Yang ketiga, iCloud. iCloud merupakan layanan komputasi awan untuk menyimpan data pada yang inklusif untuk device atau produk-produk Apple seperti iMac, notebook, iPad, iPhone, dan iPod Touch. Kemudian integrasi dan sinkronisasi secara otomatis data seperti apps, iTunes, foto, stream, dokumen, iBooks, kontak, mails, dan lain-lain untuk seluruh device Apple menjadi fitur yang diunggulkan. iCloud ini bisa digunakan pada produk Apple seperti iPad, iPhone yang bisa menyimpan data pada iCloud. Yang keempat, SkyDrive. SkyDrive adalah layanan cloud storage dari Microsoft. SkyDrive ini memberikan free space agak lebih besar dari layanan free cloud storage yang lain. Untuk layanan free-nya, SkyDrive memberikan space sebesar 7 GB. Lumayan untuk menyimpan data pada dalam SkyDrive ini. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Kalau ada kurang paham, saya tolong maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.